pertanyaan lain yang diajukan ialah mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold. Kalau yang parliamentary threshold tidak banyak masalah, itu baik untuk konsolidasi kelembagaan partai, konsolidasi politik. Tapi untuk yang presidential threshold 20% ini semula diputus oleh MK bahwa itu tidak melanggar HAM, tidak melanggar konstitusi, karena itu kan soal pilihan. Nah, jadi perhitungannya masih bisa lebih dari 2 calon. Nah, tapi dalam praktek ternyata dengan threshold 20% itu memaksa dari awal capresnya cuma 2. Dan ini terbukti dalam perjalanan waktu, ya kan? Ini mengganggu polarisasi pengelompokan politik kita ini. Dulu sejak tahun 45 ada pengelompokan Islamisme, ya kan, dan nasionalisme, seolah-olah begitu dipisah. Zaman Orde Baru Pancasilaisme dan Islamisme. Nah, sekarang kalau bisa jangan itu lagi. Maka untuk mendorong perubahan, pencerahan peradaban bangsa kita, sebaiknya jangan buat bangsa ini terlalu cepat menjadi 2 kubu. Begitu dia dipastikan hanya 2 kubu, dia balik lagi ke konflik lama. Kita harus mendorong ada peleburan kelompok, ya. Semuanya religius, semuanya nasionalis. Karena Tuhan yang Maha Esa adalah ciri Pancasila, sila pertama. Dan untuk diketahui, saudara-saudara semua ya, konstitusi di dunia itu kebanyakan godless, tanpa Tuhan. Ya, satu kata aja mau dimasukkan dalam naskah konstitusi ribut orang, apalagi di Eropa, godless constitution. Tapi konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 saya namakan konstitusi paling berketuhanan, paling banyak menyebut kata Tuhan, ketuhanan, ya, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, iman dan takwa dalam pasal 31, nilai keagamaan, nilai moral. Maka kata-kata Tuhan, agama, dan ketuhanan dalam Undang-Undang Dasar 45 di seluruh dunia tidak ada tandingannya. Inilah the most godly constitution in the world. Maka jangan kita mempertentangkan kebangsaan dan keagamaan. Maka sebaiknya ya, threshold yang memastikan hanya 2 kelompok capres ini harus dihindari dari awal. Buktinya sekarang ini terbelah 2. Caranya jangan lagi 20%. Meskipun tadinya 20% itu tidak melanggar konstitusi, tapi dengan bukti-bukti baru ini, maka sebaiknya kita usahakan lebih dari 2 calon, maka kurangi itu dari 20%. Apakah jadi 15, jadi 10, atau idealnya cuma 5, atau bila perlu 0% aja. Apalagi dari pengalaman 2019, teori tentang cocktail effect bagi partai. Semua partai yang berkoalisi bergabung dalam 2 kelompok, yang menikmati cocktail effect hanya partai utama pengusung. Jadi PDIP dapat, lalu Gerindra dapat, ya. Nah, yang lain nggak dapat. Nah, PKB dapat, ya. Tapi partai yang lain gigit jari. Maka saya percaya semua partai yang ada di parlemen sekarang merasa dirugikan kecuali partai yang pengusung utama. Maka semuanya sudah belajar dari pengalaman itu, pasti setuju untuk mengurangi threshold 20% itu. Ngapain pakai 20%? Jadi turunkan aja 10% atau 5%. Supaya capres kita nanti bisa 4, bisa 3 sekurang-kurangnya. Atau malah 5. Nah, jadi banyak tokoh-tokoh yang merasa pantas jadi presiden ini, ya sudah kasih kesempatan, biar rakyat nanti yang menilai, gitu.